pay you. Do you understand? Come here. Halo cuy, kali ini film Cuy yang Y-nya 3 bakal nge-review alur film Extraction, film bergenre aksi yang diperankan oleh aktor sekelas Chris Hemsworth yang sangat populer dengan karakter Thor-nya. Film akan menyuguhkan aksi-aksi senjata dan pertarungan combat yang sangat epik. Langsung aja kita mulai, dan jangan lupa cuy, selalu ingat pesan LKS, like, comment, and subscribe. Langsung aja, check it out. Di sebuah jembatan, kita diperlihatkan seorang tentara bayaran yang sedang sekarat. Di detik-detik sakaratul mautnya, ia mengingat kembali bayangan-bayangan di masa lalunya. Dan film Extraction pun dimulai. Jeng 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 jeng. Lalu, scene berpindah ke sebuah sekolah internasional di India. Seorang siswa bernama Ovi Mahajan Junior baru saja pulang dari sekolah bersama kedua temannya yang nebeng. Setibanya, Ovi langsung ditegur oleh Saju karena pulang terlambat. Saju ini merupakan tangan kanan dari ayahnya Ovi. Dilihat dari rumahnya dan banyaknya penjaga, Ovi bukanlah anak dari orang biasa. Tapi cuy, hiruk pikuk kemewahannya tidak menjadikan Ovi bahagia. Di malam harinya, ia pergi ke klub malam bersama temannya. Teman Ovi menantang ia untuk mengencani orang yang ia suka, tapi Ovi tidak berani. Lantas, temannya lalu mengajak Ovi ngudut di luar. Tiba-tiba, datang Pak Ladusing memergoki mereka, dan temannya dibunuh. Lalu, Ovi diculik. Keesokan harinya, di sebuah penjara di India, kita akan mengetahui siapa sosok ayah Ovi sebenarnya. Ia adalah Ovi Mahajan Senior, ketua dari gembong narkoboy terbesar di India. Namun, sekarang ia sedang dipenjara. Mengetahui anaknya diculik, Mahajan meminta Saju untuk segera menyelamatkannya dengan menyewa tentara bayaran. Bila tidak, ia akan merasakan akibatnya. Mau tak mau, Saju menurutinya karena ancaman Mahajan itu bukan main-main meskipun ia sedang dipenjara. अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे। Di rumah Saju, istrinya khawatir mengetahui apa yang terjadi dan meminta Saju untuk segera menebus Ovi dengan uang Mahajan. Ternyata cuy, aset Mahajan itu disita oleh NCB, semacam BNN kalau di Indonesia, sehingga nggak cukup untuk menebus Ovi. Kalaupun menyewa tentara, itu hanya bisa membayar setengahnya. Tak putus sampai di situ, Saju ternyata sudah menyusun rencana meskipun dengan resiko yang sangat besar. Lalu, di suatu tempat Kimberley, Australia, perkenalkan, ia adalah Tyler Reich, seorang tentara bayaran asal Australia. Tiba di rumahnya, sudah terdapat helikopter, yang di sana sudah ada Nick Han, rekan kerjanya Tyler. Nick langsung menyampaikan maksud dari kedatangannya, bahwa mereka mendapatkan proyek yang besar, yaitu misi penyelamatan. Tanpa pikir panjang, Tyler pun menyetujuinya. Lalu Nick pun pulang. Scene berpindah ke batas luar kota Dhaka, Bangladesh. Di sana, Tyler dan timnya sedang briefing, mempersiapkan strategi yang akan mereka gunakan. Penculik Ovi merupakan ketua dari gembong narkoboy terbesar di Bangladesh, yang tidak lain adalah saingan ayahnya Ovi. Di warung kopi, Tyler dijemput menggunakan sebuah mobil van, lalu dibawa ke markas di mana Ovi disekap. Setelah memastikan itu benar adalah Ovi, lalu ia dikawal oleh dua penjahat untuk mengambil uangnya. Dan tiba-tiba, headshot. Satu penjahat lumpuh. Kemudian Tyler melumpuhkan penjahat lainnya. Di ruang penjahat terdengar ketukan dari luar. Di sini kita akan menyaksikan aksi-aksi epik dari Tyler. So, selamat menikmati. Setelah berhasil membantai semua penjahat, lalu Tyler menyelamatkan Ovi, kemudian membawanya keluar. Di atas atap sebuah gedung,
Ini adalah Amir Asif, ketua dari gembong narkoboy Bangladesh. Tiba-tiba, ia mendapat laporan bahwa Ovi melarikan diri. Tak panjang kata, lalu ia meminta kolonel untuk segera menutup semua akses keluar dari kota Dhaka. Sedikit informasi cuy, kota Dhaka itu kota yang dikelilingi sama sungai. Jadi, akses satu-satunya keluar dari kota Dhaka yaitu jembatan. Ya kalau enggak, pakai perahu. Setelah menyelamatkan Ovi, Tyler langsung menuju perahu penyelamat yang di sana sudah ada timnya, menjaga dan menunggu mereka. Tak disangka, ternyata di dalam perahu sudah ada penyusup, lalu membunuh semua tim yang di dalamnya. Tak terkecuali si sniper. Tak lama kemudian, penyusup sudah berhadapan dengan Tyler. Lalu ia membuka topengnya. Dan ternyata cuy, penyusup itu merupakan Saju, tangan kanan dari ayahnya, Ovi. Mengetahui itu Saju, Ovi ingin melarikan diri. Tapi Tyler mencegahnya, karena bisa jadi Saju bekerja untuk Amir. Mengetahui rencananya kacau, lalu Tyler membawa Ovi kembali ke mobil. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Tyler, Saju, dan polisi-polisi Bangladesh. Lalu mobil Tyler terhenti karena menabrak mobil polisi. Lanjut kejar-kejaran di pergedungan warga. Setelah semua polisi tumbang, sisa Tyler dan Saju yang kembali saling berhadapan. Tyler menang menghadapi Saju, namun ia tertabrak oleh mobil. Lalu Ovi dibawa Saju. Tiba-tiba, Saju ditabrak oleh truk yang dibawa Tyler. Lanjut, Tyler dan Ovi melarikan diri lagi. Kemudian di sebuah kolong flyover, mereka loncat, yang mengakibatkan mobil truknya terguling dan terbakar. Dan itu merupakan kamuflase dari Tyler untuk menghapus jejak-jejak pelarian mereka. Polisi mengira Tyler dan Ovi sudah mati, tapi Amir tidak begitu mudah untuk percaya. Setibanya di TKP, benar saja, tidak ada mayat di dalam truk tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, mereka beristirahat di sebuah pabrik sembari mengobati luka Tyler. Nick menginformasikan bahwa Saju merupakan mantan tentara elit India yang bekerja untuk ayahnya Ovi. Nah, di sini kita baru tahu maksud dari rencana Saju di awal tadi, yaitu merebut Ovi setelah diselamatkan oleh Tyler. Nick merasa dipermainkan, karena transferan kedua juga tak kunjung datang, lalu meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi, yang kemudian menuju tempat penjemputan. Tetapi, Tyler menolak, dan meminta Nick untuk menemukan uangnya. Di hotel di tempat Saju menginap, ia mengabari istrinya. Jika ia tidak kembali dalam waktu 12 jam, bawa uang, lalu segera melarikan diri, karena anak buah Mahajan pasti mengejar mereka. Hello, Papa. Hey, champ. ये हक करना बेटा, ओके? हाँ, Papa. Di tengah malam, Tyler melanjutkan pelariannya, namun diketahui oleh bocil jalanan anak buahnya Amir. Karena skill yang berbanding jauh, dengan mudahnya mereka dilumpuhkan. Tyler meminta Nick menghubungi Gaspar untuk menolong mereka. Gaspar merupakan mantan anggota Nick yang berhutang nyawa kepada Tyler yang sekarang tinggal di Dhaka. Setibanya Gaspar, mereka langsung dibawa ke rumahnya. Tyler memberi Ovi makanan, lalu duduk di sampingnya. Ovi bertanya tentang keluarga Tyler, tentang istri, anak, dan profesinya. Istri Tyler sudah lama berpisah dengannya, dan anaknya meninggal beberapa tahun yang lalu karena limfoma. Ketika itu, Tyler menjadi sukarelawan di Afghanistan, sehingga tidak berada di sisinya. Di sini, hubungan emosional antara Tyler dan Ovi itu semakin kuat, dan kemudian mereka kembali istirahat. Tak berselang lama, Tyler terbangun karena kedatangan Gaspar, lalu mereka minum bersama. Gaspar menjelaskan bahwa untuk melewati jembatan itu sangat mustahil. Bila mereka ketahuan, semua moncong senjata yang ada akan mengarah kepada mereka. Dan Gaspar memberikan Tyler solusi untuk lebih baik menyerahkan Ovi, yang kemudian ia akan mendapatkan imbalan $10 juta. Bukankah itu yang Tyler cari?
kata Gaspar. Usut punya usut, ternyata Gaspar pernah bekerja untuk Amir, dan dia baru saja menemuinya. Ketika Gaspar berniat membunuh Ovi, kemudian dicegah oleh Tyler, dan baku hantam pun terjadi. Gaspar hampir saja membunuh Tyler. Untungnya, Ovi turun sembari menodongkan pistol ke Gaspar dan menembaknya. Malam itu pun, Tyler langsung menghubungi Saju, meminta bantuan untuk menyelamatkan Ovi. Keesokan paginya, mereka bertemu dan langsung menyusun strategi. Tyler akan mengalihkan perhatian tentara di pos penyekatan pertama, sedangkan Ovi dan Saju akan melarikan diri dengan mobil. Dan Tyler pun beraksi. चल, यहाँ से पैदल जाना होगा। Di pos penyekatan terakhir, Saju dan Ovi tertangkap basah. Namun dengan skill tentara elit India, Saju membantai 3 tentara dengan mudahnya. Lalu bergegas menuju seberang jembatan. Dari kejauhan, Amir memantau kekacauan yang terjadi di tengah kota. Melihat banyaknya tentara yang mati, ia meminta 2 unit peleton lagi untuk dikerahkan. Kemudian, kolonel pun turun tangan dengan snipernya. I need you on the bridge. Be on my way. Nick dan tim pun turun gunung. Lalu mereka membantu Saju yang sudah kewalahan. Tiba-tiba, peluru sniper kolonel tepat mengenai kepala Saju. Saju pun tewas di tempat. Mengetahui hal itu, Nick pun tidak tinggal diam, lalu mencari asal dari tembakan tersebut. Melihat Tyler yang sudah sampai jembatan, langsung saja bidikan kolonel mengarah kepadanya. Karena Tyler yang cukup aktif bergerak, tembakannya hanya mengenai pundak Tyler. Nick yang sudah siaga melihat percikan senjata kolonel tersebut, lalu menemukan persembunyiannya. Langsung saja, ia membidik tepat di kepala kolonel, dan headshot. Lalu, adegan kembali ke awal scene tadi. Ovi mendekati Tyler yang sudah sekarat. Di detik-detik sekaratnya itu, ia mengingat kilasan-kilasan di masa lalu bersama anaknya. Dan hal itu membuat Tyler bangkit kembali, lalu meminta Ovi untuk segera berlari. Ketika Tyler berbalik setelah menghabisi sisa tentara yang ada, tiba-tiba ia ditembak oleh bocil anak buah Amir. Lalu ia sempoyongan dan kemudian menjatuhkan diri ke sungai. Nick, Ovi, dan tim sangat shock. Lalu mereka bergegas pergi. Di kejauhan, Amir menyaksikan kesudahan dari pertunjukan ini. Scene berpindah ke 8 bulan setelahnya, di mana Ovi sudah beraktivitas seperti biasanya. Lalu, di sebuah toilet restoran, Amir dibunuh oleh Nick ketika ia lepas dari pengawasan penjaganya. Ovi menaiki loncatan, kemudian ia loncat. Dan di akhir scene, Ovi melihat sesosok bayangan pria yang menyerupai Tyler. Dan film pun berakhir.